Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita belajar fikih ibadah itu tidak hanya untuk pengetahuan. Kita harus betul-betul berniat, berazam ketika kita mengetahui pelajaran, ajaran, pendidikan dari masyayikh kita, guru-guru kita, ulama-ulama salaf soleh kita, maka kita harus berusaha mengetahui, mengamalkan dan menyampaikan. Amalan-amalan ini atau pelajaran fikih ini bukan hanya sebuah pengetahuan yang kemudian kita kirimkan, kita share kemana-mana, tapi kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Ada kalanya orang itu tidak mengamalkan itu, satu karena tidak tahu. Maka oleh karena itu kita harus mencari tahu. Yang kedua, ada kalanya orang itu sudah tahu, tapi ia entah lupa atau entah malas, sehingga ia tidak mengamalkan apa yang ia tahu. Saya sering menyampaikan, siapa sih yang tidak hafal bacaan doa minum, doa makan, masuk WC, keluar WC, sebelum tidur, setelah tidur? Tahu kita di antara kita ini. Tapi mari kita evaluasi. Tadi ketika tidur kita baca doa enggak sebelum tidur? Baca doa enggak setelah tidur? Masuk WC kita baca doa apa tidak? Keluar WC baca doa apa tidak? Setelah wudhu kita baca doa apa tidak? Pakai baju kita baca doa apa tidak? Ketika nyisir kita lihat kaca kita berdoa apa tidak? Hal-hal itu sudah kita ketahui. Tapi beramal apa belum kita itu? Terus mari kita tingkatkan apa yang telah kita ketahui itu, kita pahami. Misal kita masuk masjid, doa keluar masjid, sudah kita hafal, sudah kita laksanakan, kita tingkatkan. Tahu apa tidak kira-kira itu maksudnya, maknanya? Ini barangkali kita perlunya belajar ilmu fikih itu. Baik, saya akan menyimpulkan atau mengulangi apa yang telah beberapa kali pertemuan saya pernah menyampaikannya. Ini masalahnya ya bukan sepele ya, itu hal-hal yang biasa, yaitu zikir azan qomat, antara azan dan qomat. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, ketika kita mendengar azan, man qala hina yasma'ul muadzin, kita bilang marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla, kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayiatin wa rafa'a lahu alfi darajatin. Ini luar biasa kan? Siapa yang mengatakan ketika mendengar azan, pertama kali azan dikumandangkan kita dengar, kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu adalah panggilan yang sangat hebat, undangan yang sangat bagus. Tidak ada undangan yang lebih baik daripada undangan itu. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ajakan yang paling hebat kecuali ajakan itu. Kemudian tidak ada ibadah yang paling hebat daripada salat. Maka ketika kita mengatakan marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla,
katanya kita akan dituliskan dengan mengucapkan itu, kita menyambut panggilan itu alfa alfi hasanah. Berapa alfa alfi hasanah itu? 1.000.000 kebaikan, dihapus daripadanya 1.000.000 kesalahan, kemudian diangkat daripadanya 1.000.000 derajat. Nah, ini hadirin, saya kira bukan hanya berita ya. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau kebiasaan para santri zaman dulu, kalau menemukan cerita berita daripada masyaikh dari kitab-kitab yang diajarkan, ini jadi dalil. Ya, saya juga ini tidak tahu ini hadisnya itu sahih apa tidak, Pak ya. Saya juga tidak tahu, Pak. Tapi bagi kami para santri itu, kalau sudah menemukan berita atau keterangan itu di dalam misalkan kitab I'anatul Talibin atau di dalam fikul ibadah ini yang dilaksanakan oleh santri-santri, habaib-habaib, masyayikh-masyayikh di Yaman, Hadramaut, di Tarim, ini sudah menjadi amalan, sudah jadi pegangan, sehingga kami jadikan ini sebagai dalil. Silakan Bapak-bapak, barangkali ada yang belum hafal, belum tahu, silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bil qaili adla, marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla. Ulangi lagi. Marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla. Ini harus termotivasi, kita ketahui, kemudian kita amalkan dan kita sampaikan. Kalau saja ini betul, kita akan mendapatkan 1.000.000 kebaikan dengan hanya kita mengatakan itu. Karena memang saat azan itulah yang kita ini kan adalah azannya ini. Kemudian kita sambut sholat kita ini. Kita ini bagaimana caranya kita berusaha menjadi ahli sholat. Ketika kita menghargai, kita mengagungkan sholat, pasti Allah akan mengagungkan kita. Ketika kita menjaga sholat, pasti Allah akan menjaga kita. Ini satu. Kemudian berikutnya, yaitu kita sudah menyampaikan juga bahwa siapa man qala hina yasma'u qaulal muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bilang marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa yuqabbilu ibhamaihi wa yaj'aluhuma ala ainaihi lam ya'ma wa lam yarmad abada. Ini sudah ini sebetulnya ya. Tapi ya kita barangkali ada yang lupa atau belum nulis. Kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngedengar itu, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam keterangan I'anatul Talibin, ini kita mencium jari kita, ibham kita ini jempol kita cium, kemudian kita tempelkan ke mata. Ini keterangannya adalah lam ya'ma wa lam yarmad abada. Insyaallah kita tidak akan buta dan tidak akan belekan, sakit mata dengan belekan. Apa hadirin rahimakumullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bihabibi
wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika kita mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah ini sudah ya. Kemudian berikutnya lagi, ketika kita menyatakan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ini dua keterangan yang sudah saya sampaikan. Kalau yang pertama kita mengikuti apa yang disampaikan oleh muadzin walaupun dengan istirja. Istirja itu mengulang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ulangi apa yang dikatakan oleh muadzin itu. Ini enggak tanggung-tanggung Bapak. Kita enggak tanggung-tanggung, dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya dari Umar bin Khattab, hayya 'alas shalah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Apa? Dakhalal jannah, masuk surga gitu. Nah, ini kita bilang sekarang hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'alna muflihin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'alna muflihin. Ulangi lagi. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kita sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang selamat, orang yang falah, yang mendapatkan palah, panggilan Allah Subhanahu wa taala supaya kita sukses. Masya Allah. Kemudian berikutnya as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, ini namanya taswib namanya. Kalau tadi hayya ala. Hayya ala itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, namanya hayya ala. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Muhammadiyah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah itu juga syahadat ilahiyah. Kemudian Allahu akbar namanya takbir. La ilaha illallah namanya tahlil. Ya Bapak ya, kan tahu nama-namanya kan gitu kan. Setelah tahu namanya, tahu ucapannya, kemudian juga tahu jawabnya, kita tahu mengamalkannya. Kalau yang pendek kita bilang sodaqta wa bararta. Sodaqta wa bararta. As-salatu khairum minan naum, kita bilang sodaqta wa bararta. Mau yang lebih panjang sedikit, sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau yang agak panjang lagi, sodaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Yuk kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Nah, begini aja, nanti kalau perlu nanti tolong ditulis ya, dituliskan atau foto aja kitabnya ini sekarang mah ya. Kemudian kita sebarkan kita ya kepada diri kita dulu, sebarkannya. Kemudian Rasul menyatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan qomat itu tidak akan tertolak. Doa antara azan, kata Nabi, mustajab, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika kita sudah mendengar azan, kata Nabi, sallu alayya. Yang pertama kita sholawat dulu kepada Nabi. Kita mengatakan misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 kali kata Nabi, siapa yang bersolawat setelah azan itu 1 kali, Allah akan bersolawatnya kepadanya berapa kali? 10 kali. Kemudian wasalulil wasilah, mintakan untukku wasilah dengan kita mengatakan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana, boleh, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kita bilang begitu, maka Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya bilang halal atau wajib kepadanya itu syafaat. Harus atau pasti dia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi kata Nabi, baina kulli adzanain salat. Antara azan dan qomat itu ada salat. Liman syaa, bagi siapa yang mau, silakan. Makanya kata ulama tidak ada larangan salat qobliyah, tidak ada. Ya, apalagi subuh. Nah, silakan Bapak-bapak, kita salat. Salat berapa? 2 rakaat. Yang itu khofifain. Salatnya 2 rakaat yang khofif. Itu Sayyidah Aisyah tidak menemukan Rasulullah SAW tidak salat yang lebih ringan kecuali itu salat qobliyah subuh itu. Ringan Rasulullah SAW melakukannya. Tapi apa kata Nabi? 2 rakaat salat itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Cukup baca kuliah saja dengan kulhu bacaannya. Itu yang dipakai memang. Itu, jangan panjang-panjang Pak. Jangan nyari yang aneh-aneh lah. Gitu. Ini yang ada keterangannya seperti itu kita sholat. Kemudian setelah itu kita membaca seperti apa yang diamalkan oleh Ummu Rafi yang sudah kita lakukan, yaitu subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali? 10. Urutannya la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali? 10 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah berapa kali? 10 kali. Kemudian Allahu Akbar berapa kali? 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah berapa kali? 10 kali. Ini disebut dalam kitab Al-Azkar, disebut di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini diamalkan oleh para santri. Diamalkan. Silakan mau infiradi silakan. Maaf ya, saya tidak melarang ada yang baca kayak tadi itu baca Quran. Tidak melarang. Ya. Tapi ada amal-amalan yang memang ada ditunjukkan oleh ulama. Ada. Yuk kita baca salat 2 rakaat. Kemudian baca apa namanya? Baca doa dulu, kemudian kita salat 2 rakaat, kemudian baca subhanallah, subhanallah. Baca apa lagi? Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ini dari riwayat atau dari Fathul Mu'in ini. Kalau I'anat Thalibin itu sarah dari Fathul Mu'in. Qala Ruyani, Imam Ruyani fil Bahar dalam kitab Bahar menyebutkan yustahabbu an yuqra bainal adzani wal iqamah ayat kursi. Sebaiknya dipandang baik, dipandang bagus antara azan dan qomat itu membaca ayat kursi. Karena li khabarin, karena ada satu khabar, innaman qara'a dzalika bainal adzani wal iqamah. Jadi ada keterangannya Pak, walaupun itu adalah dari kitab gitu ya. Siapa yang membaca ayat kursi itu antara azan dan qomat, lam yuktab alaihi ma bainas sholatain ay ma yaqa'u ma bainahu minaz dzunub. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuliskan antara salat, antara azan itu dosa-dosa kita. Allah akan ampuni antara dosa-dosa kita antara azan dan qomat. Itu pengampunannya itu ibarat katanya kalau drum itu ibarat drum bocor Pak.
Kalau kita terus berzikir di antara dua itu terus aja Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kemudian lagi apa? Kita menemukan dari salafun salih, yaitu mengatakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? Sudah kemarin? 5 kali. 5 kali. Makanya ulama-ulama menyebutkan seandainya di situ ada doa yang sangat ijabah, maka kami katanya akan memilih doa yang diajarkan oleh Allah. Doa yang ijabahnya dijamin oleh Rasulullah. Doa yang manfaatnya bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk ibu bapak saya. Maka dipilih doa itu adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini apa? Doa kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian mereka berada di dalam siksa Allah sekalipun, maka doa yang dipanjatkan itu, doa yang diajarkan oleh Allah itu, yang kata Rasul dijamin doa anak soleh itu bermanfaat dan berguna untuk ibu dan bapaknya, maka insya Allah orang tua kita itu akan mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Nah, ini kira-kira rahimakumullah. Kemudian ada lagi nanti doa-doa seperti misalkan doa untuk azan maghrib, yaitu kita membaca Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika ighfirli. Ini kita sudah kemarin ya. Kemudian kalau salat subuh azan subuh maksudnya, kita baca Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika ighfirli. Nah, itu sudah, ini kita sudah habis waktunya. Kita mau meneruskan ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini materi ulangan tadi. Saya akan meneruskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al muadzinu amlaku bil adzan ay waqtuhu maukulun ilaih li'annahu aminun alaih wal imamu amlaku bil iqamah fala yuqimu illa ba'da isyaratihi. Itu yang kita akan kaji sekarang ini ya. Rasul menyatakan bahwa muadzin, orang yang muadzin ini sudah muadzin ratib ya, sudah ditetapkan muadzinnya itu amlaku bil adzan, dialah yang lebih berhak untuk melakukan azan. Walaupun azan ini bagus, jangan rebutan azan itu ya. Sudah diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditetapkanlah di masjid ini ada muazzinnya. Jangan sembarangan kita azan ya. Hati-hati. Kecuali ini sudah masuk azan ya, orangnya nggak ada. Kita cari dulu, ainal muadzin, mana muadzin? Kalau Nabi juga suka bilang, Bilal, ya Bilal, ahtipin nas, gitu kan? Ayo, ajak sholat cepat azan, gitu. Kumandangkan azan. Nah, jadi kita cari. Kecuali kalau tidak ada, yo siapa aja lah. Yang bagus, kemarin kita syaratnya sudah ada. Yang andas saut, yang suaranya bagus. Ya jangan kemudian yang fasih, supaya kan lain kan, apalagi didengar oleh semua orang begitu ya. Kemudian wal imamu amlaku bil iqamah, imam itu lebih berhak untuk iqamah. Maksudnya bukan imam yang qomat ya, bukan, tapi pala yuqimu illa ba'da isyarati. Jangan yang muazin itu qomat dulu sebelum ada isyarat daripada imam. Nah, jadi imam ini memang imam muazin itu sudah ditentukan, Pak. Ya, jangan sembarang-sembarang kita ini jadi imam. Jangan sembarang-sembarang. Kata Nabi, la ta'ummanna rajulan fi sultanih. Awas, hati-hati ya. Wala fi ahlih
wa la tajlis ala takrimati illa biiznih. Au qala ya'dzanu lak. Hati-hati bapak-bapak ya, kalau kita masuk ke satu daerah, ke satu masjid yang bukan masjid kita jangan sembarangan kita azan, kecuali harus ada izin dari DKM-nya atau dari penduduknya. Yang kedua, jangan nyelonong jadi imam. Ayo kita jadi imam, tidak boleh. Hati-hati, ini adab ya, tidak boleh. Kemudian kita duduk di tempat, ini tempat ngajar, ini tempat khutbah, ya duduk di situ, dipoto. Pakai apa namanya? Pakai tongkat. Masya Allah, la haula wala quwata illa. Wah ini penting nih, ini kita nih, ayo foto. Duduk di sini. Oh pakai begini, ayo foto. Nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Ulangi lagi, nggak boleh, jangan sembarangan. Masya Allah, masya Allah. Tidak boleh, kayak seperti tidak boleh. Hadirin. An-Nabi Sahal As-Sa'ib, anna rajulan amma qaum fabasaqa fil qiblah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faraga la yusalli lakum hadha. Ini ada orang imam, Pak. Tiba-tiba jadi imam. Dia mengimami jadi kaum. Ini kita tidak tahu kasusnya kayak apa. Kemudian dia meludahnya ke arah kiblat. Coba Pak, meludahnya ke arah kiblat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ketika itu dan Rasul langsung menyatakan, la yusalli lakum hadza. Ini tidak boleh ini jadi imam kayak seperti ini. Tidak boleh ini jadi imam kayak seperti ini. Tidak boleh. Tumpah ya Allah, ya Allah. Rasul mengatakan ayyuma rajulin amma kauman, kalau ada seseorang ini amma kauman mengimami satu kaum, satu masyarakat, satu jamaah, wahum lahu karihun, sedangkan jamaah ini benci kepada mereka, sama imam itu, benci sama dia itu, lam tajud sholatuhu uzunah, sholatnya itu tidak akan melewati kupingnya. Mana ini Pak? Tapi kalau imamnya yang sudah ditetapkan oleh, apalagi sini oleh murabi ditetapkan oleh DKM, wah itu kan udah pasti jadi kesepakatan. Tapi kalau misalnya sembarang-sembarang jadi imam, masya Allah, malah Bapak ini kalau Syekhuna ini luar biasa. Hati-hati, imam ini wakil Rasul Pak. Ulangi lagi, wakil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan sembarangan Pak. Katanya yang nggak pakai peci aja, nyelonong aja, lu. Jangan sembarangan begitu, pakai kaos Pak, masya Allah, pakai training, langsung nyelonong jadi imam. Rasulullah nggak pernah begini nih. Ya jadi ya, ini kalau saya begini, kira-kira kan usahakan Pak, masya Allah. Jangan sembarang, ini wakil Rasul, imam itu wakil Rasul. Sahabat-sahabat itu zaman dulu itu, apalagi di Masjid Rasul itu kan tidak pernah jadi imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dirahmatullah. Kemudian an Abdullah bin Abi Qatadah an Nabi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-shalah fala taqumu hatta tarawni. Katanya kalau dipanjatkan atau dikumandangkan azan untuk sholat, jangan qomat dulu sebelum kalian melihat aku. Apa kira-kira nih? Jangan qomat dulu kalau belum ada imamnya. Allahu Akbar sudah. Qomati sholat, nyari imam mana? Oh ya pada dorong jadi imam. Ya makanya pastikan dulu ada apanya. Ada imamnya dulu, cari dulu imamnya dulu. Cari dulu imamnya. Kemudian hadirin, Rasulullah SAW menyatakan juga, katanya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza adzanta fatarassal. Kalau azan itu harus irsal, agak lambat. Wa idza aqamta fahdur, kalau qomat hadar, agak cepat.
waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrugul akilu min aklihi. Kira-kira kalau nanti kita nunggu antara azan dan qomat ini, gimana kalau orang makan itu selesai makan? Nah, kesimpulannya karena ini waktunya, wa amma ta'yinu waqti qiyamil tamina ila shalah. Ini katanya Imam Malik menyatakan lam asma fi qiyamin nasi hina tuqamus shalat haddan mahduda. Sebenarnya prinsipnya kata Imam Maliki, antara azan dan qomat itu tidak ada batas yang pasti, tidak ada. Mangga silakan aja. Kita nanti bisa menunggu, karena menunggu atau kita misalkan membiarkan dulu yang lainnya itu untuk apa namanya, untuk berzikir-zikir, untuk berdoa-doa dulu ya. Nah, ini zikir dan doa sudah habis sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ini terusannya masih panjang. Mungkin kita nanti akan teruskan dulu dengan dialog nanti setelah kita sholat isyraq. Ini sudah sampai sholat isyraqnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.